Strategi aksi tutup pintu pemerintah Australia untuk imigran asing memicu polemik baru dengan Indonesia. Apalagi setelah diketahui negeri kanguru itu memberi imbalan sejumlah uang untuk membawa para imigran ke wilayah Indonesia. Mengapa Australia bertindak demikian? Berikut liputannya. Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. Indonesia dan Australia adalah dua negara yang secara geografis bertetangga. Posisi strategis ini menyebabkan kedua negara harus mampu menciptakan suatu kerjasama yang harmonis. Tapi faktanya, hubungan kedua negara ini tak ubahnya laporan perakiraan cuaca. Terkadang panas, sebentar dingin. Lihat saja, belum juga reda percekcokan dua negara akibat hukuman mati duo Bali 9 Astral Australia oleh pemerintah Indonesia yang membuat pemerintah Australia menarik pulang duta besarnya dari Indonesia. Kini ketegangan mulai muncul kembali terkait imigran gelap pencari suaka. Persoalan bermula ketika otoritas perbatasan Australia mengusir para imigran gelap yang berusaha masuk ke negara kanguru itu. Mereka memberi imbalan sejumlah uang kepada kapten kapal dan anak buah kapal, serta meminta kapten kapal membawa kembali para imigran pencari suaka itu ke Indonesia. Praktek licik Australia terungkap setelah aparat Polres Rotendao, Nusa Tenggara Timur mengamankan 65 orang imigran gelap yang diusir oleh otoritas perbatasan Australia itu dan terdampar di perairan Rote, Nusa Tenggara Timur. Para imigran itu langsung diamankan oleh aparat Polres Rotendao. Dari hasil penyelidikan diketahui ada 6 orang ABK yang diduga telah menerima uang suapan dari pemerintah Australia masing-masing sebesar $5.000 Australia. Uang dolar itu sudah disita sebagai barang bukti, sementara 65 orang diinapkan sementara di Hotel Inaboy Kupang, NTT. Menurut pengakuan Abdul Malik, imigran asal Myanmar, ia melihat langsung ada petugas yang memberikan uang kepada para ABK dalam bungkusan putih saat mereka diamankan di perairan Australia. Adapun mengenai jumlah ia tak mengetahui pasti nominalnya. Ia juga mendengar otoritas negara Australia mengatakan tidak menerima para imigran dan meminta mereka dibawa ke Indonesia. Dia kasih uang dan aku ada sini itu Rote Balai pun aku ada lihat itu 4 orang ada, sana pun ada 4 bungkus putih. Nah, dia orang luar 100 rupiah uang itu dolar. Total 6 orang. 6 orang. Dia orang ini, tapi 2 orang itu 2 orang lari, 4 orang ada tangkap. Lagi 2 orang tangkap. Dia bilang kamu orang begitu itu Indonesia lah. Pernyataan senada juga diberikan Ainul, imigran asal Bangladesh. Ainul mengatakan ia juga melihat sendiri ketika petugas kastem Australia memasuki kapal membawa uang untuk diserahkan ke para ABK. Dia mau settle sama dia pulang balik itu kapal kan, orang-orang semua lihatlah itu. Dia abang bukan itu uang kecil, uang bayangkan dia mau pakai pesanan macam kecil, dia mau masuk orang-orang lihat berapa dia kasih, tak tahu saya. Upaya penyuapan otoritas Australia dan meminta kapal pembawa imigran untuk kembali ke Indonesia menjadi perhatian media asing seperti televisi Al Jazeera. Dalam liputannya, terlihat seorang lelaki yang ditutupi kepalanya memberi keterangan kepada aparat kepolisian dan menjelaskan asal-usul uang dolar yang diterima di hadapan Kapolda NTT, Brigjen Endang Sunjaya.
Menurut Kabid Humas Polda NTT Ronalzi Agus, masing-masing ABK mendapat $5.000 dengan pecahan $100. Otoritas Australia meminta mereka kembali ke Indonesia hingga akhirnya ditahan polisi. Keenam ABK dijerat dengan Undang-Undang Keimigrasian tahun 2011. Ini adalah kasus pertama para penyelundup imigran gelap diberi uang agar kembali ke Indonesia. Di tahun 1967-an, Australia memang pernah membuka pintu bagi para imigran untuk ikut membangun Australia. Bahkan mereka menyediakan Pulau Christmas yang letaknya tak jauh dari Indonesia sebagai daerah penampungan dan menanggung biaya hidup mereka. Di rumah detensi imigrasi atau Rodenum ini mereka tinggal sebelum mendapat kewarganegaraan. Tapi perkembangan selanjutnya persoalan imigran ini menjadi persoalan serius dan pemerintah Australia memberlakukan seleksi sangat ketat bagi imigran baru. Demi melakukan aksi tutup pintu bagi para imigran gelap, Australia melakukan berbagai cara termasuk penyuapan agar kapal pembawa imigran tidak memasuki garis pantai Australia dan membawa imigran itu ke teritori Indonesia. Perdana Menteri Australia Tony Abbott membantah tudingan adanya praktik penyuapan, tapi ia menegaskan apa yang telah dilakukannya untuk menghalau para imigran gelap dari daerahnya sebagai langkah kreatif. Kebijakan itu pun akan terus dilakukan sesuai dengan hukum. The most moral thing you can do here is stop the boats, because as long as the boats are coming, the evil people smuggling trade is in business and the deaths continue. So we've done the right thing, we've done the moral thing, the decent thing, the compassionate thing. We've stopped the boats by doing whatever is necessary within the law to stop the boats. I am in the business of stopping the boats, not starting them. I am in the business of building a strong relationship with Indonesia, not aggravating things. Because that's my job as Prime Minister of Australia. Let me repeat, for everyone's satisfaction, I am confident that at all times Australian agencies have acted within the law. Sejak tuduhan itu merebak, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri telah meminta penjelasan kepada pemerintah Australia terkait temuan adanya dugaan suap yang dilakukan oleh Australia kepada awak kapal pencari suaka agar kembali ke Indonesia. Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir, penyelidikan terhadap 6 ABK yang ditangkap oleh Polres Rote Nusa Tenggara Timur masih terus dilakukan. Sudah menyampaikan nota permintaan klarifikasi kepada Australia. Ini kan terungkap pada proses penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian di Rote mengenai adanya nakoda kapal dan 6 kru yang membawa 65 orang warga negara asing masuk ke Indonesia tanpa izin yang benar. Oleh karena itu kita sekarang ini memproses nakoda dan para ABK itu untuk terkait dengan masalah penyelundupan manusia dan trafficking. Dalam proses penyelidikan tersebut terungkaplah yang adanya pemberian uang $5.000 per orang kepada ABK dan 6.000 kepada nakoda kapal. Wakil Presiden Yusuf Kala menilai jika Australia membayar uang kepada kru kapal pembawa imigran gelap, maka tindakan Australia itu tidak sesuai dengan etika bernegara dan mengingkari Konvensi PBB tahun 1951 soal status pengungsi.
Australia yang mengembalikan manusia perahu dengan cara membayar kembali ke Indonesia? Namanya kan menyogok artinya kan. Orang saja menyogok salah apabila apalagi negara menyogok tentu tidak sesuai dengan etika-etika yang benar daripada hubungan bernegara. Ini sudah kesekian kalinya Australia. Iya kan baru muncul di permukaan kan. Jadi itu Indonesia mempertanyakan itu. Sudah ada tindakan apa? Belum kan baru berita. Ya, harus kita tahu benarnya, ya kan. Mereka kan membantah. Itu jangan lupa luas Australia Indonesia luas sekali. Dia punya perbatasan luas sekali sepanjang Hindia itu, Laut Hindia bagaimana caranya? Mungkin kan ada skema yang Iya, tentu pasti dijaga itu. Ya. Tapi ini akan berkaitan dengan PBB tidak? Bahkan ini sudah juga dengan negara yang... Iya, bisa menjadi human trafficking artinya kan, karena artinya dia apalagi dalam skala pengungsi, karena PBB kan punya aturan tentang pengungsi dan itu Australia termasuk yang bertanda kepada konvensi itu kan. Indonesia malah tidak. Menurut konvensi PBB soal pengungsi di mana Australia menjadi salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut, salah satu butir aturan tersebut menyebutkan negara-negara yang menandatangani konvensi tidak boleh mengusir atau mengembalikan seorang pengungsi dengan cara apapun ke perbatasan wilayah, kecuali jika pengungsi tersebut menjadi ancaman keamanan nasional dan mengganggu ketertiban umum di negara tempat mereka mengungsi. Jika benar ada tindakan penyuapan itu, berarti Australia sudah melanggar konvensi PBB. Ya tentu tidak etis ya gitu-gituan. Kan dia melanggar sendiri aturan yang sudah disetujuinya. Dia kan Australia kan ikut dalam perjanjian PBB mengenai perdagangan manusia. Ya kan itu kan tidak boleh gitu kan. Pemerintah sendiri bagaimana kita menindaki apa yang dibuatnya kan? Tidaklah, kita tidak punya menengah. Tapi bagi dia itu kan dunia nanti menilai bahwa tidak etis secara itu kan. Kita nantikan saja bagaimana akhir drama penyuapan imigran ini. Apakah akan terus berkecamuk dan bergejolak di dalam hubungan di antara kedua negara, Indonesia dan Australia. Tim Liputan Berita 1.